Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik lagi dengan podcast Malam Klinik, gua Putra. Dan gua Jack. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang Sehat walafiat. Nah, ini udah masuk ini ya, new normal. Ini normal. Tapi masih ini sih apa? Masih ada yang beberapa ya. Perpanjangan lagi katanya. Nah, Ya. kalau daerah-daerah tertentu sih kayak apa kan? Gue dengar ada yang cuma Tangerang Selatan. Semoga untuk teman-teman yang ada di daerah Tangerang Selatan tetap sehat lah. Pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer. Ya gitulah iya. Pasti udah tahu, nggak usah dikasih tahu. Sosok ini nih, sosok kasih tahu lu. Gimana nih, Pak? Ini, Pak. Ini gimana ya? Mau bacain lagi? Iya lah, Pak. Macam. Ini namanya juga podcast mau baca. Oke, tanpa banyak basa-basi, mungkin kita langsung gas aja kali ya. Gas nih, email nih masuk. Email masuk ya. Ayo monggo dibaca. Kok ketawa sih Pak? Kayak ada yang aneh? Enggak kan? Enggak ada yang aneh juga. Iya udah mulai membacakan monggo. Ada email masuk dari Brian. Halo sobat Malam Klinik, gue Brian. Gue mau ceritain pengalaman mistis yang gue alamin. Jadi beberapa hari yang lalu aku masuk rumah sakit dan harus rawat inap karena terkena demam berdarah. Aku inap di kamar dengan kapasitas 3 ranjang. Mau BPJS kelas 2 nih. Enggak, maaf. Saat pertama aku dirawat, di sebelahku ada pasien lainnya juga. Jadi terdapat 2 pasien dalam ruangan itu. Dan beruntungnya aku, keluargaku jarang menemaniku. Kok beruntung di jam teman? Gue ngerti nih orang mau bebas. Kayaknya kan kalau di kosan mau bebas Pak. Jarang menemaniku di rumah sakit karena mereka harus kerja. Biasanya malam hari mereka menemaniku namun tidak sering. Hari kedua aku dirawat, pasien sebelahku pamit pulang karena sudah diperbolehkan pulang. Nah, tinggal aku sendiri dalam ruangan itu. Saat itu sih aku tidak mengalami hal-hal yang aneh. Cuma kalau suara-suara sih ya ada, seperti suara bunyi-bunyi aneh atau suara orang melangkah. Namun aku tidak berpikir yang aneh-aneh dan menganggap itu semua memang suara orang beneran. Namun ketika hari keempat, aku mulai merasa baikan. Trombositku juga meningkat dengan cepat. Pada malam itu, kebetulan saudaraku tidak ada yang menemani karena ada yang kerja malam dan yang lainnya memang tidak bisa menemani. Kasian bener deh, nggak pernah ditemenin ya. Iya. Gede Pak, biarin aja. Mana tadi? Nah, aku tidak tahu pasti jam berapa saat itu. Aku merasa keadaan menjadi hening dan sangat sepi. Suasana dingin mulai bertiup hingga menembus selimut yang aku pakai. Klok, klok, klok. Terdengar langkah kaki seorang yang memecah keningan malam itu. Klok, klok, klok. Suara langkah itu semakin lama semakin terdengar jelas menuju ke ruanganku. Kayak ini nggak sih, kayak pakai sepatu pantofel ya mungkin ya? Iya, sepatu satpam ya? Satpam security kan. Iya. Krek, suara pintu ruangan yang dibuka. Aku yang belum tidur segera menoleh ke arah pintu masuk ruangan. Dan samar-samar aku melihat seorang perawat berdiri di depan pintu. Perawat itu tinggi, tegap dengan potongan rambut ikal pendek. Bajunya sangat putih bersih dan jika terkena cahaya terang mungkin akan membuat mata menjadi silau. Wih, selebay lo. So, bercanda. Seketika ruangan menjadi wangi. Sulit menuliskan seperti apa wanginya, namun yang jelas bukan wangi melati. Aku mencoba melihat perawat itu dengan lebih fokus dan tampak ia berbeda dari perawat yang lainnya. Rambutnya berwarna pirang. Perawat itu tersenyum padaku dan tanpa sadar aku pun tersenyum padanya. Ia datang menghampiriku. Suasana lebih terasa dingin dan lebih tajam bau wangi-wangian itu. Besok Bapak sudah boleh pulang kan? Tanya perawat itu.
Saya belum tahu sus. Dokternya tadi nggak bilang apa-apa. Jawabku yang memang belum tahu. Iya besok dokternya akan infokan kok. Jawabnya dengan logat yang kaku. Aku pun hanya tersenyum dan bersyukur dalam hati kalau memang besok sudah boleh pulang. Perawat itu menatapku tajam sambil tersenyum. Aku yang GR ditatap seperti itu hanya bisa tersipu malu sambil cengengesan. Kalau tidak sakit mungkin aku sudah salto-salto karena GR. Tapi ada sesuatu dalam hatiku yang membuat diriku penasaran dengan sosok perawat itu. Aku juga tidak menyangka akan dikunjungi oleh perawat Belanda atau perawat asing itu. Kita pindah ruangan ya Pak, ujar perawat itu. Oh iya sus, jawabku dengan polos dan sangat percaya. Ia pun melepas rem roda ranjangku dan membawa infus. Mana sih? Membawa infus serta mendorong ranjangku keluar ruangan. Ranjang-ranjangnya? Iya. Ya berarti lagi sambil tiduran dia. Ketika mendorong ranjangku, perawat itu tidak melihat jalan melainkan terus menatapku sambil tersenyum. Aku jadi semakin GR dan lagi-lagi cuma bisa tersenyum malu. Aku mulai merasa aneh. Jalan yang aku lalui mulai remang-remang alias kurang terang. Suasana pun sangat sepi. Mau dibawa kemana hubungan ini? Diriku ini maksudnya. Masih sempet. Iya kan? Tapi aku tetap diam dan percaya sama perawat Belanda itu. Perawat itu menghentikan laju ranjangku. Tunggu di sini dulu ya Pak, ujar perawat itu sambil berlalu tanpa lupa tetap tersenyum padaku. Perawat itu pun masuk ke sebuah ruangan yang ada di samping kanan atas kepalaku. Aku hanya bisa diam terbaring sambil melihat bagian langit-langit rumah sakit yang terdapat beberapa cicak. Kurang lebih 15 menit aku di situ, tetapi perawat itu tidak kembali. Aku juga melihat kiri kanan tetapi sangat sepi sekali. Aku coba melihat ke arah ruangan perawat tadi masuk, dan tahukah Anda apa yang aku lihat? Aku melihat sebuah tulisan yang sangat menyayat hati. Kurang lebih tulisannya adalah kamar mayat. Yang dibawa di kamar mayat ya. Sontak aku shock setengah mati. Tolong, aku berteriak-teriak tetapi tidak ada yang datang. Karena takut udah di ujung kepala, aku pun memaksa diri untuk bangun dan turun dari ranjang. Tangan kiri memegang tiang infus dan tangan kanan mendorong ranjang. Aku juga tidak tahu kenapa aku mau menyelamatkan ranjang itu. Bagus juga. Iya bagus nih. Aduh, tanggung jawabnya besar nih. Bayar ranjang mahal Pak. Iya. Takut ya kan, ganti lagi kan. Ganti. Ini aja belum bayar. Aku berjalan mendorong ranjang sambil teriak-teriak tolong. Seketika itu ada seorang perawat yang menghampiriku. Aku sempat syok juga melihat perawat itu. Namun setelah aku perhatikan rambutnya tidak pirang, aku jadi lega. Aku berusaha menceritakan semua kejadian yang aku alami, dan perawat itu mengaku kalau di rumah sakit itu semua karyawan hingga pemiliknya pun asli orang Indonesia, bukan orang asing. Percaya atau tidak, aku sangat sadar dan bukan mimpi saat dipindahkan tadi. Dan keesokan harinya dokter memperbolehkan aku untuk pulang, namun masih rawat jalan. Sekian cerita dari aku. Oke. Gimana itu? Ya berarti itu kali ya bekas penjajahan Belanda paling mungkin, gitu ya. Iya. Rumah sakitnya rumah sakit lama. Iya, berarti dia didorong Serem anjir. ke kamar mayat. Mungkin apa? Ini lebih mengerikan daripada sebetulnya kalau di rumah sakit itu hal yang wajar sih ya sebetulnya kayak gitu. Cuman kalau sampai fisik gitu kan sampai didorong-dorong ngeri juga ya. Iya. Bisa kan cuma ditampakin doang. Kan cita-cita dari orang kan biasanya ditampakin. Apalagi paling ngeri tuh ditampakin ini Pak, tagihannya Pak. Billing tagih itu lebih ngeri daripada hantu Pak. Buset. Enggak, ini masih untung juga kalau dia nampaknya masih bentuk wujud suster ya kan, maksudnya. Cakep ya. Susternya ya nggak muka hancur gitu kan. Coba kalau dia didorong, pas itu didorong mukanya udah hancur kan. Ngeri ya. Nggak bisa kemana-mana dia gimana gitu kan. Iya. Tapi gue salut sama tanggung jawabnya. Ranjang tetap harus soalnya dia takut ini Pak hilang ganti. Billing tagihan nambah.
Nanti di situ Keranjang. digiling, keranjang hilang. Tidak ditanggung BPJS. Pak. Ranjang hilang. Iya kan, benar hebat tapi tanggung jawab deh. Iya, dia bertanggung jawab penuh. Iya, Kan kau masih kepikiran ya? masih kepikiran ranjang ya. Ranjang. Iya, keren juga. Iya, iya. Ya, terima kasih siapa namanya tadi lupa. Doni ya? Brian. Brian Iya. nih. Oke. Terima kasih Mas Brian ceritanya sungguh ini jiwa tanggung jawab Anda besar. Itu yang utama sih sebetulnya. Iya. Walaupun Anda tuh tidak pernah ditemani ya di rumah sakit. Ini termasuk tegar loh dia. Tegar loh dia. Oke. Untuk Mas Brian terima kasih dan teman-teman semua yang mau kirimkan ceritanya, cerita mistisnya teman, saudara, atau orang tua atau tetangga-tangganya, silakan kirimkan ke cliniczone@gmail.com ya kan. Ya. Nanti akan kami bacakan. Untuk hari ini sekian dulu. Kalau ada salah kata, gua Putra dan Bang Jack mohon maaf ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk hari ini sekian. Terima kasih dan selamat malam.